Sebelum saya belum pernah ngeliat bang, itu pas saya mau buka pintu WC bang, wujud asli pocong bang, itu dengan muka yang hancur, bikin saya shock banget itu. Si supervisor ini awalnya sama saya bang di atas ya kan, saya ke WC sebentar, emang karena ada temen kan, saya ke WC sebentar, ke dalam lagi, supervisor cuma ngeliatin saya bang. Saya tanya, Pak, diem aja bang. Langsung bulu-bulu saya merinding bang, karena kan saya inget si Ian ini ngomong penampakan menyerupai bang. Assalamualaikum Sobat Penatua, balik lagi bareng gue Bang Tole. Dan seperti biasa nih Sob, di depan gue sudah ada seorang narasumber yang akan berbagi kisahnya kepada kita semua. Seperti apa pengalamannya? Kita sapa dulu aja Bang Rizky. Halo Bang. Halo Bang Tole. Sebelumnya terima kasih nih Bang sudah mampir di channel Penatua. Oh iya Bang, pada kesempatan kali ini Bang Rizky mau bawain kisahnya yang mana nih Bang? Ya, jadi waktu itu pada tahun 2015 ya Bang ya. Oke. Saya bekerja di daerah Jakarta Selatan, di restoran 24 jam Bang waktu itu. Waktu itu saya di bagian pengantaran kurir Bang, kurir makanan. Cuman 2 bulan doang Bang. Cuman kuat 2 bulan? Cuman kuat 2 bulan. Nah ini alasannya kenapa Bang? Gue diteror Bang, diteror sama sosok penghuni store itu Bang. Oke Bang Rizky. Oke nih buat teman-teman semua yang penasaran banget dari cerita Bang Rizky ini, kalian wajib banget nih tonton videonya sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2010 saya sama semua teman-teman lulus sekolah semua tuh Bang. Jadi kita semua alhamdulillah lulus secara bareng-bareng gitu. Pada waktu itu sih sama teman-teman berbarengan kita pada setelah lulus itu berbarengan, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja ya kan, atau ada yang mau ya pokoknya keluar negeri lah gitu, mau kuliah di luar negeri. Ada juga teman-teman di situ merantau ya. Merantau. Di satu sisi kalau saya pribadi pengennya kerja Bang, ngebantu orang tua ya kan, buat kumpulin juga lah duit kita ya kan buat masa depan kayak gitu. Nah itu saya tahun 2010 sampai tahun 2014 kebetulan di retail Bang. Di retail, di situ berjalan lama dan alhamdulillah sih tabungan kekumpul gitu Bang buat segala macem, buat beli motor ya kan, utamanya itu waktu itu kan masih umur 20-an lah. Cuman nggak berjalan lama, tahun 2014 udah di retail ini udah capek gitu Bang kita. Namanya resign Bang. Namanya umur kita segitu masih bisa mencari-cari lah Bang, gawean ya kan. Pekerjaan yang lain. Pekerjaan lain. Nah setelah saya resign itu entah kenapa Bang, cari kerjaan itu sebenarnya gampang ya. Cuman ngejalaninnya Bang, wah berat gitu. Baru sehari 2 hari ada teman yang nggak searah gitu sama kita ya kan, teman sesif ya kan yang nggak searah. Ngerasain apa ya, nggak betah gitu. Akhirnya sebulan nggak lama berhenti gitu Bang. Di hal yang sama, di waktu yang sama gitu ya kan, kita ngelamar lagi. Pada tahun yang sama Bang, kita ngelamar lagi. Itu bagian keamanan juga sama aja Bang kita, karena kan posisinya mungkin nggak sesuai lah sama yang kita harapin kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya resign lagi kayak gitu. Karena nggak nyaman ya. Nah selang berapa waktu itu tahun 2015 Bang, saya bingung mau gawe di mana lagi kan istilahnya. Karena kan teman-teman
alhamdulillah gawainya yang dari 2010 ini betah. Iya. Ada yang kuliah juga sampai lulus. Ya saya sendiri nih yang orang nggak jelas gitu, istilahnya gitu bang. Oke. Ya, tapi baik lagi lah. Saya tetap berusaha gitu ya kan. Iya. Nah itu tahun 2015. Saya niatnya kan mau main ke tempat teman bang. Iya, siap. Mau main ke tempat teman. Di tengah perjalanan tuh saya ngeliat ada kurir makanan bang. Oke. Kurir makanan. Saya berpikir, wah ini kayak kerjaan enak nih buat saya gitu ya kan. Nah di situ saya langsung berhenti tuh bang kurir makanan. Saya langsung nanya kan, Iya. bang ini pusatnya di mana ya? Saya mau lamar nih. Akhirnya dikasih sama dia selembaran kertas tuh bang, ada alamatnya ya kan. Oke. Nah di situ saya langsung inisiatif bikin lamaran lagi untuk kesana gitu bang, untuk ngelamar lah kayak gitu. Iya. Langsung lusanya saya langsung berangkat dan alhamdulillah bang, di situ langsung ketemu HRD, langsung dites interview. Nah si HRD bilang, Iya. kamu siap ditempatin di mana aja? Saya bilang saya siap pak, karena saya niat kerja. Nah di saat itu HRD senang bang dengan jawaban kita gitu, karena kita mau ditempatin di mana aja kayak gitu. Istilahnya ngerespon baik lah, kita ngelamar situ dan akhirnya diterima bang. Nah di saat itu bang, karena kan kurir makanan bang, kurir makanan itu kita nih sebagai pekerja difasilitasin tas bang, buat antar makanan itu bang gitu. Nah saya langsung di hari yang sama saya langsung menuju ke store gitu yang saya ditempatin itu bang gitu, store restoran lah jatuhnya. Dari situ langsung ketemu manajer store ya kan, responnya baik. Kita juga penampilan rapi kan di sana kan, istilahnya pada umumnya kan harus rapi lah kalau kerja di restoran ya kan. Kebetulan lantai 3 bang, lantai 3 toko 24 jam waktu itu. Nah kebetulan saya pribadi senang gitu karena kan ada shift malamnya bang, waktu itu kan kayak gitu ya kan. Berarti ini kalau boleh tahu ada berapa shift tuh? Itu 3 shift bang jatuhnya. 3 shift. Pagi, sore sama malam. Ada 3 shift. Jadi bergiliran tuh bang. Bergiliran. Kita semua tuh setiap masuk itu bisa 7 orang se-shift bang gitu. Bisa 7. Iya, karena kan toko rame tuh bang kayak gitu. Nah, operasional saya itu berjalan lancar sih bang di situ. Berjalan lancar. Manajer pun senang dengan kinerja kita kan gitu. Karena kan kita kan tugas juga sebagai pengantar makanan. Di situ juga kita ngebantu orang di dalam bang, teman-teman kita yang segala macem operasionalnya kita jalanin kayak gitu bang. Kita bantulah kayak gitu. Dan alhamdulillah bang, saya bertemu dengan istilah CS lah bang di store kayak gitu bang. Sebut aja ya nama samaran mungkin ya, namanya Ian lah kayak gitu. Namanya Ian, banyak cerita tuh bang, dia orang lama di situ bang. Saya juga belajar banyak tentang pengetahuan personal di situ bang kayak gitu. Istilahnya biar kita bisa gampang lah buat taunya kayak gitu bang. Khususnya buat pekerja saya pengantar gitu, pengantar kurir makanan, tapi kan istilahnya kita harus tahu nama barang segala macam kayak gitu bang. Dan alhamdulillah dengan si Ian ini saya belajar banyak dengan dia. Nah pada saat kesempatan itu ada salah satu cerita dia bang yang bikin gak enak hati bang. Apa tuh? Bikin kita khawatir juga sih bang di store gitu, karena cerita dia horor bang. Sebelumnya pada tahun 2013 dia cerita gitu bang. Si Ian ini cerita waktu itu ada shift malam. Shift malam itu dia berdua sama supervisor di atas. Sedangkan si Ian ini turun ke bawah bang, tanpa ngomong ke si supervisor ini bang. Dia turun aja ke bawah ke lantai 1. Selang berapa waktu si supervisor ini mau ke WC bang. Mau ke WC, tahu-tahu dia ngeliat si Ian lagi nyengir aja bang, kayak gitu, nyengir aja. Cuman ditanya nyengir be lu, nyengir aja bang, ya senyum lah kayak gitu.
Dia langsung ke WC, pas turun udah nggak ada bang. Besoknya supervisor itu meriangin bang, nggak masuk 3 hari. Oh, sakit. Sakit karena dia ngerasa penampakan si Ian ini ada di atas yang menyerupai dia, menyerupai si Ian. Oh, Nah si supervisor ini ngerasa kejadian ini bener-bener nggak real buat dia bang gitu, oke. bener-bener shock dia bang kayak gitu karena berapa menit dia nanya sama si Ian, Iya. tapi si Iannya udah turun ke bawah kayak gitu. Dan yang di atas itu siapa? Nah di atas itu siapa? Oke. Nah dengar cerita itu saya langsung khawatir bang gitu, karena kan saya aktivitas juga di atas bang kayak Iya, gitu, segala macem operasional juga kan kita beres-beres di atas kayak gitu. Iya. Nah di situ saya mulai khawatir bang, karena kan emang ada cerita dari si Ian seperti itu ya kan. Iya. Saya ngerasa ini namanya hati bang ya, namanya hati kan kita apalagi pekerja di situ khawatir apa yang dirasa di atas. Emang sih kalau saya ke atas sendiri itu bang panas hawanya bang, cuman karena kitanya emang awalnya nggak pernah ngeliat tuh bang sesuatu yang kayak gitu, Iya. kita normal aja kayak biasa bang. Nah, kayak gitu karena jatuhnya emang niat kita kerja kan kayak gitu. Cuman kalau denger cerita si Ian ini shock juga bang, karena menyerupai gitu. Iya. Nah selang berapa hari, Iya. kebetulan saya shift malam bang. Oke. Itu malam Jumat. Saya ingat banget itu. Cuaca lagi gerimis bang, lagi gerimis. Petir juga bang, entah kenapa itu udah cuaca gerimis petir gitu. Malam-malam saya masuk malam, badan lagi kurang fit juga bang. Nah pada saat itu kan jam 11 tuh masuk bang. Iya. Itu normal, kita jalan pelan-pelan. Operasional, ada pengantar yang kita antar kayak gitu ya kan. Iya. Ketika jam 3 pagi bang, itu saya kan mau beres-beres atas. Iya. Karena kan yang biasa kan kalau shift malam itu beberes atas ya kan. Nah dari situ dalam hati saya ini mimpi apa-apa gitu. Cuman kita berusaha buat normal gitu bang. Iya. Pas saya beraniin jalan menuju ke bawah gitu bang, kepleset saya bang. Oh, di Waduh, tangga? di tangga itu karena bener-bener bikin shock bang. Panik mungkin. Panik. Sebelum saya belum pernah ngeliat bang itu. Pas saya mau buka pintu WC bang, wujud asli pocong bang. Itu dengan muka yang hancur, bikin saya shock banget itu. Oke. Cuaca masih gerimis, kita mau berlawanan juga nggak bisa bang. Cuman yang mau ngapa-ngapain berat gitu ya. Iya. Paling kita istighfar gitu, bukan minta pertolongan, jatuhnya itu kita biar ke bawah gitu, biar ke bawah ketemu teman-teman yang lain. Ini bang kayak gitu. Tahu-tahu saya jatuh di tangga, saya nggak sadar lagi, kayak ngeblank gitu bang, ngeblank otak. Oke. Kata teman saya, lu kenapa lu? Kayak gitu. Dia kebetulan kan lagi di belakang tuh, lagi di bawah. Ngeliat saya jatuh begitu, lu kenapa lu? Saya nggak bisa berkata apa-apa bang. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Intinya di situ saya ngerasa apa ya, kaki lemes, dengan apa, dada juga dagdikduk, Panik ya? panik. Intinya yang saya belum pernah lihat itu benar-benar terjadi bang. Oke. Wah, itu pengalaman saya yang benar-benar gak bisa saya lupain nih bang. Pengalaman horor banget itu. Maka dari situ sama kayak supervisor itu bang, saya sakit bang sampai 4 hari. Saya juga nggak enak sama store kan gitu. Cuman emang saya belum cerita ke teman-teman tentang masalah ini karena kan takut mengganggu operasional di store juga kan kayak gitu. Iya. Makanya saya nenangin dulu, pada saat itu saya nenangin dulu biar gimana saya normal kembali bang. Iya. Karena hal ini benar-benar berat buat saya gitu bang, berat benar-benar apa ya, kalau saya cerita takutnya kan di situ kan banyak apa, karyawan, ada yang cewek, Iya. ada yang cowok, apalagi cewek kalau cerita yang macam-macam kan Ada takut. pada takutnya kan merusak kinerja dia udah di kerjaan kayak gitu bang. Iya. Makanya saya semenjak saya sakit itu saya bilang meriang bang, waktu itu meriang, emang gejala tipes, makanya 4 hari saya istirahat. Nah singkat cerita 4 hari gua di rumah bang istirahat. Iya. Dengan keadaan yang menurut gua nggak baik lah waktu itu ya kan. Pas hari kelima gua usaha masuk bang, walaupun dengan badan yang masih lemas ya kan, dengan kejadian sesosok itu.
Cuman gue berusaha profesional bang, karena kan libur Nataru udah lama juga kayak gitu. Iya. Nah pada saat itu gue mulai masuk kerja lagi normal. Ditanya sama supervisor kan, udah gimana bayan? Gitu. Bayan pak, lu sakit apa sih? Kata supervisor kayak gitu. Oke. Ini pak, cuman gejala tipes. Kalau dari dokter sih kayak gitu. Makanya kita secara ininya bang, bikin alasan yang tepat lah. Takutnya kan kalau kita ngomong yang benar-benar terjadi, takut ngerusak konsentrasi teman-teman juga kayak gitu. Benar-benar. Makanya, nah setelah itu saya masuk normal. Cuman bang kalau ke WC itu bener-bener bang, kita nungguin temen dulu bang, nungguin temen di atas, Iya. ada di atas, kita baru masuk WC. Kalau itu mau buang air kecil, segala macem, saya tahan bang, Waduh. karena nunggu temen dulu kayak gitu. Karena emang saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa tentang masalah ini gitu. Iya. Jadi situ kayak diteror aja bang, jadi teror kalau pas mau buka kontrol WC kan kebetulan bang kalau malam itu gelap bang, di luar itu nggak ada lampu. Cuman di dalam WC kayak gitu bang lampunya. Iya. Itu karena kan setelah kita buka pintu itu ada halaman sedikit, langsung ke WC kayak gitu bang. Jadinya ya mungkin itu yang bikin horor bang kayak gitu. Dari situ saya ngerasa masih terngiang-ngiang bang, masih nggak enak hati gitu kalau udah ke atas gitu bang, kayak gitu. Udah beda hawanya. Ya? Udah beda bang hawanya bang. Singkat cerita bang, Iya. suatu ketika itu antrean lagi rame bang, namanya hari Minggu bang tuh ya, Minggu orang pada libur, rame tuh bang, kita nganter sono nganter sini, teman juga pada nganter juga kan yang se-shift kayak gitu. Itu inget banget saya bang, itu malam-malam setengah 10 malam bang itu, keadaan tuh kita nganter ke daerah perumahan agak elit bang, agak elit gede perumahannya. Cuman emang banyak pohon segala macem, adem lah kalau siang mah gitu. Cuman kalau malam memang buat si kurir pengantar ini emang dangerous itu bang, gitu. Danger. Teman-teman sesama kurir juga kalau di situ bener-bener ini bang, bener-bener tempat yang nggak nyaman lah kayak gitu. Oke. Kalau masuk ke dalam perumahan itu bener-bener danger lah kayak gitu. Makanya ya emang jatahnya saya nganter ke situ kan kayak gitu. Singkat cerita, mau nggak mau tugas kita mengantar ya udah kita antar kayak gitu. Ya dari setor ke perumahan itu sih jaraknya nggak jauh bang, cuman 4 kilo lebih lah kayak gitu, kurang lebih 10 menitan. Akhirnya saya jalan tuh ke pengantaran itu, ketemu Pak Security, Pak ke rumah ibu Pak, blok D nomor 3. Diarahin tuh bang sama security. Iya. Security ngarahin, kita langsung masuk ke dalam perumahan itu bang. Iya. Dari pos security itu ke belakang, dia agak pojok rumahnya bang, paling belakang gitu bang, agak jauh dari pos itu. Dari situ cuaca emang malam bang ya kan, angin kencang, hujan sih enggak bang, cuman angin kencang kayak gitu. Wah kita ngerasa pengen buru-buru aja bang kayak gitu. Saya ketok-ketok pagarnya tuh kan ada kayak semacam Gembok ya? Gembok. Iya. Misi bu, misi mau nganter makanan, saya bilang gitu bang. Nggak ada jawaban bang. Emang kita kan ditugasin itu ada nomor teleponnya customer bang, nomornya nggak aktif. Itu bulu kudu merinding, kita juga jadi nahan buang air kecil bang, itu jadi nggak normal bang gitu. Saya bilang ada orangnya nggak ya, dalam hati kayak gitu bang, ada orangnya nggak nih di dalamnya. Di area rumah dia juga banyak pohon-pohon yang nggak jelas bang, maksudnya pohon-pohon gede gitu, angin kencang kayak gitu. Ini kita ketok-ketok lagi bang, tetap nggak keluar bang. Wah kita nolak segala macam, bulu kudu merinding, tahan pipis ya kan segala macam. Akhirnya kita ke pos lagi bang. Oh, lu balik lagi? Balik lagi ke pos security. Iya. 10 menit di situ ya kan, nggak normal bang maksudnya. Oke. Biasanya kan normalnya ya 5 menit lah gitu, ntar dia ke dapur atau ke WC, ke si customer. 10 menit bang akhirnya saya minta tolong ke pos security. Saya minta tolong pak, saya bilang ke security, pak maaf ini nomor blok D nomor 3 ini
Orangnya pergi atau kemana ya Pak? Mobilnya ada nggak dek? Mobilnya nggak ada Pak, kosong. Security baru inget Bang, Apa itu tuh? rumah kosong. Saya bilang kejadian itu bener-bener Bang. Kejadian itu bener-bener, jadi pas security juga baru sadar kalau itu rumah kosong, nggak ada penghuninya. Saya pun jadi tanya-tanya, ya kan. Saya nelpon ke store saya kan, minta arahan kayak gitu, minta arahan. Supervisor saya ngomong kayak gini, tungguin dulu ya, saya teleponin. Selang berapa waktu, ada 5 menitan, ditelepon baik saya sama supervisor. Nomornya nggak aktif Bang. Nggak jelas lah Bang kayak gitu, nggak jelas. Makanya saya juga jadi makin amburadul Bang di situ saya. Dari kejadian yang sebelumnya, pengantaran seperti ini. Wah, itu menurut saya benar-benar kejadian yang di luar nalar gitu Bang. Karena kenapa saya yang selalu selalu dikerjain Bang kayak gini Bang, dengan sesuatu yang kayak gini gitu. Sesuatu yang horor kayak gini, makanya dari situ mental saya makin turun Bang, saya Down ya? makin down. Akhirnya saya disuruh balik sama supervisor saya kan, Iya. membawa makanan lagi, balik. Nah setelah berapa hari saya masih dalam proses trauma itu, Iya. terjadi lagi Bang. Wah, menurut gue ini yang kedua kali Bang, bener-bener. Jadi waktu itu saya shift siang Bang. Saya shift siang. Kebetulan awalnya saya sama supervisor di atas Bang, karena kan kita sebelumnya nggak berani Bang kalau kita itu di atas sendirian. Iya. Kudu ada teman kayak gitu. Makanya pas supervisor di atas itu ya berjalan normal Bang, kita beberes di atas gitu, karena kan ditemenin supervisor ya kan. Nah, cuman tak kenapa di saat itu Bang, tepatnya kurang lebih sih jam setengah 12 malam itu Bang. Itu teman-teman pada di bawah. Si supervisor ini awalnya sama saya Bang di atas ya kan. Saya ke WC sebentar, emang karena ada teman kan, saya ke WC sebentar. Ke dalam lagi, supervisor cuma ngeliatin saya Bang. Saya tanya, Pak, diem aja Bang. Langsung bulu-bulu saya merinding Bang, karena kan saya inget si Ian ini ngomong penampakan menyerupai Bang. Pas saya kepok-kepok Pak, punggungnya Bang gitu. Pak, apa? Dia ngomong begitu. Dari situ saya sadar, itu benar-benar supervisor Bang kayak gitu. Pas saya mau turun ke bawah normal, ternyata supervisor saya ada di bawah Bang. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong lagi Bang, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya mulai sadar, saya diteror segala macam Bang di situ Bang. Dari situ saya nggak ngomong apa-apa lagi ke supervisor, tapi saya udah pasti melihat kalau di atas itu yang sebelumnya itu bukan supervisor ini Bang, melainkan sesosok yang menyerupai dia. Wah, saya dari situ resign Bang, karena kita nggak mau cerita ke teman-teman tentang ini kayak gitu. Takutnya kan banyak hal yang jatuhnya jadi negatif di situ Bang, kayak gitu. Nah setelah saya resign 2 hari, saya ketemu sama Ian Bang, teman saya ini. Oh, yang satu kerjaan dulu ini. Kerjaan. Nah di situ saya cuma cerita ke dia Bang, karena kan dia sudah tahu kejadian yang sebelumnya pada tahun lalu tuh 2013 itu. Nah di situ saya cerita ke dia udah nggak kaget Bang kayak gitu. Udah biasa. Biasa aja. Tapi dia selalu nyaranin, harusnya kalau lu ke atas, lu bacaan aja gitu. Bacaan, lapas Allah. Cuman emang saya waktu itu salahnya Bang, masuk itu nggak pernah permisi gitu ya kan. Jadi karena si Ian ini tuh dia selalu bacaan kayak gitu Bang,
bacaan, jadi dia aman dari situ bang, kayak gitu. Apalagi kan saya di situ kemarin itu orang baru bang, saya orang baru, karena orang baru itu mungkin nggak permisi atau apa gitu ya kan, di pas menuju atas emang tempat sesosok itu, ya makanya saya pribadi mulai sadar karena waktu itu kita nggak permisi apa-apa di atas itu. Nah si Ian cuman kasih sarannya ke saya kalau saya dapat kerjaan lagi di mana aja berada kayak gitu bang, entah di retail lagi, entah di SPB atau keamanan gitu, selalu baca-baca bang. Itu sih yang saya ambil hikmahnya bang dari situ. Oke Bang Rizky. Jadi lu kerja di situ cuman 2 bulan? Cuma kok 2 bulan bang. Oke bang, gua ada sedikit pertanyaan nih bang. Ya. Nah untuk yang supervisor lu menyerupai, ya, itu lu nggak sempat nanya dulu apa gimana? Itu pas kejadian menyerupai supervisor gue bang, emang dalam hitungan menit bang, gue keplok-plok tangan dia, punggung dia kan, akhirnya gue turun, atau supervisor gue ada di bawah, itu nggak ada pertanyaan lagi bang dari gue udah ngerasa itu memang apa ya, horor yang ada di situ bang, di tempat itu kayak jadi gitu. Lu nggak tanya gitu? Enggak bang. Oke Bang Rizky. Nah kalau untuk, kan banyak deh bang ya karyawan yang kerja situ ya? 3 shift. Iya 3 shift ya. Kenapa mereka tuh nggak berani ke atas? Kalau dari pandangan saya sih bang ya, banyak jawaban sih bang. Kalau saya sendiri ngalamin, jawaban saya penampakan, yang bikin mental kita turun ya kan, segala macam. Mungkin kalau teman-teman situ dari sejarahnya udah tahu bang, mungkin karena kan mereka orang-orang lama kayak gitu. Orang-orang lama cuman nggak mau speak aja gitu, speak up aja, jadi jatuhnya ya biarin mengalir gitu untuk orang-orang baru seperti saya kayak gitu bang. Biar tahu sendiri ya. Tahu sendiri bang, makanya yang saya alamin ini benar-benar kejadian yang pertama kali bang di dalam hidup saya. Dari pekerjaan yang saya sebelumnya, ini pekerjaan paling horor yang saya jalani. Oke Bang Rizky. Nah kalau untuk sosok pocong ini bang ya, itu dia adanya di mana sih bang? Di dalam kamar mandi atau di samping atau di mana gitu? Jadi gini bang, kalau lantai 3 itu kan emang khusus kamar mandi bang. Oh iya. Lantai 3 ada kamar mandinya kayak gitu, khusus kamar mandi. Nah pas kita, jadi ada dua ini bang, ada dua pintu. Pertama kita mau ke WC, yang kedua kamar mandinya kayak gitu bang. Nah kamar mandi itu kan kayak ruangan kecil bang, buat kita jalan ke WC-nya gitu. Jatuhnya pas kita buka pintu itu emang gelap situ bang. Jatuhnya udah di dalam ya? Di dalam. Di dalam. Nah kalau untuk buka bang, yang abang lihat nih, jelasnya kayak gimana? Wah bang, kalau saya nggak bisa dengan kata-kata sih bang ya, itu bener hancur bang, bener-bener hancur. Walaupun sekilas kita ngelihat, wah semoga ya teman-teman yang lain teman-teman yang lain jangan sampai ngeliat bang, karena mental bang itu bener-bener nurunin mental kita kayak gitu bang. Oke. Oke bang, kalau untuk temen abang tadi siapa? Bang Ian? Ian, betul. Nah kalau untuk Bang Ian masih bekerja di situ atau gimana bang? Sampai sekarang sih masih bang di situ. Masih bertahan dia? Karena kan memang dia itu selalu kasih saran ke saya. Di mana aja berada, selalu bacaan kayak gitu, biar kita aman dari horor bang kayak gitu. Maksudnya nggak diganggu lah sama orang-orang penampakan gitu ya. Oke Bang Rizky. Kalau untuk temen abang nih, siapa bang namanya? Bang Ian ya? Ian ya. Nah kalau Bang Ian itu masih bekerja di situ atau udah resign? Sampai saat ini masih bang dia. Masih dia? Masih bertahan dia. Karena kan selalu dia kasih saran ke saya bang. Setelah kejadian itu selalu bacaan di dalam di mana aja, biar terlindungi gitu bang, biar biar nggak diusir sama hal-hal yang gaib bang gitu. Jadi menurut saya sih bacaan itu benar-benar harus kita jalanin bang kalau di dalam pekerjaan kayak gitu. Ini kisah yang sangat epic banget ya. Oke nih buat teman-teman semua, dari kisah ini kita bisa ambil sisi positifnya dan
buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue Tole dari Pendatua dan Bang Rizky pamit. Bye.